Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rohmatin Zuhria dengan NIM 04015222075 dari Prodi Pendidikan Matematika S2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi garis dan sudut. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasan materi garis dan sudut, yang pertama, garis, yang kedua, hubungan antar titik, garis, dan bidang, yang ketiga, menentukan besar sudut, yang keempat, hubungan antar sudut. Untuk pembahasan yang pertama yaitu garis. Suatu titik tidak memiliki ukuran, biasanya dideskripsikan menggunakan tanda noktah seperti ini. Garis merupakan suatu kurva lurus yang tidak memiliki titik pangkal dan tidak memiliki titik ujung. Perhatikan gambar yang pertama ini. Untuk garis AB, bagian garis dimulai dari A sampai B, disebut ruas garis atau segmen garis AB. Gambar yang kedua ini, garis lurus yang diperpanjang ke arah B mulai dari titik A disebut sinar garis AB. Untuk pembahasan yang kedua yaitu hubungan antar titik, garis, dan bidang. Yang pertama, hubungan antara titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam dua keadaan. Pada keadaan yang pertama, titik berada pada garis. Seperti ini contohnya, titik A berada pada garis. Dan pada keadaan yang kedua, titik berada di luar garis. Seperti ini, titik B di luar garis. Titik disebut berada pada garis jika titik tersebut ada pada garis atau titik tersebut menjadi bagian dari garis. Yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam. Pertama, titik yang berada di dalam bidang. Seperti ini gambarnya, titik A pada bidang alfa dan titik yang berada di luar bidang. Seperti ini gambarnya, titik B di luar bidang beta. Yang ketiga, hubungan antara garis dan bidang. Gambar yang pertama, garis K pada bidang alfa. Garis K ini pada bidang alfa. Untuk gambar yang kedua, garis L di luar bidang alfa. Garis L ini di luar bidang alfa. Untuk gambar yang ketiga, garis M menembus bidang alfa. Garis M ini menembus bidang alfa. Yang keempat, hubungan antara dua garis. Ada tiga kemungkinan hubungan antara dua garis, yaitu dua garis bisa saling sejajar, dua garis bisa saling berpotongan, dan dua garis saling berhimpit pada bidang. Untuk gambar yang pertama ini, garis K dan L saling sejajar. Garis K dan L saling sejajar. Untuk gambar yang kedua ini, garis K dan L saling berpotongan. Garis K dan L saling berpotongan. Untuk gambar yang ketiga ini, garis K dan L saling berhimpit. Garis K dan L ini saling berhimpit. Berdasarkan gambar di atas, maka hubungan antara dua garis yaitu yang pertama, dua buah garis dinyatakan sejajar jika kedua garis tersebut
tidak memiliki titik persekutuan. Yang kedua, dua buah garis dinyatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki sebuah titik persekutuan. Titik persekutuan ini disebut titik potong. Yang ketiga, dua garis dinyatakan saling berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Untuk pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan besar sudut. Sebelum kita menentukan besar sudut, kita harus mengetahui definisi dari sudut itu sendiri. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Bagian-bagian sudut yaitu: yang pertama, kaki sudut, sinar garis yang membentuk suatu sudut. Yang kedua, titik sudut, titik potong pangkal sinar dari kaki sudut. Yang ketiga, daerah sudut, daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Suatu sudut dibentuk dari dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Selanjutnya, titik potongnya disebut dengan titik sudut. Kemudian, satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu radian dan derajat. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, ini merupakan alat busur untuk mengukur sudut. Terdapat ukuran sudut yang baku, yaitu yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut lurus, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut siku-siku. Dengan memperhatikan ukuran setiap sudut, maka jenis-jenis sudut yaitu: yang pertama, sudut lancip yang memiliki ukuran sudut antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul yang memiliki ukuran sudut antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang ketiga, sudut lurus memiliki ukuran sudut 180 derajat. Yang keempat, sudut siku-siku memiliki ukuran sudut 90 derajat. Yang kelima, sudut refleks memiliki ukuran sudut antara 180 derajat dan 360 derajat. Pembahasan yang terakhir mengenai hubungan antar sudut. Gambar yang pertama ini, titik-titik K, L, M, dan N merupakan titik-titik interior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah dalam garis K dan L. Gambar yang kedua, titik-titik O, P, Q, R, dan S merupakan titik-titik eksterior garis K dan L atau titik-titik yang berada di daerah luar garis K dan L. Gambar yang ketiga, yang pertama ini, garis M memotong garis K dan L. Yang kedua, titik-titik K dan L dengan titik-titik M dan N merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah interior garis K dan L. Gambar yang keempat, yang pertama, garis M memotong garis K dan L. Yang kedua, titik-titik O dan P dengan titik S merupakan titik-titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Yang ketiga, begitu juga titik R dengan titik Q merupakan dua titik yang saling berseberangan di daerah eksterior garis K dan L. Gambar yang kelima, yang pertama,
garis M memotong garis K dan L, maka garis M dinamakan garis transversal K dan L. Yang kedua, garis M transversal terhadap garis K dan L, maka terbentuk sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Sudut yang pertama yaitu sudut-sudut sehadap. Teoremanya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap sama besar. Contoh dari sudut sehadap yaitu sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, sudut 4 dengan sudut 8. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Teoremanya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Contoh sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 dengan sudut 5, sudut 4 dengan sudut 6. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Teoremanya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Contoh dari sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dengan sudut 7, sudut 2 dengan sudut 8. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Teoremanya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Contoh sudut dalam sepihak yaitu sudut 3 dengan sudut 6, sudut 4 dengan sudut 5. Yang kelima, sudut luar sepihak. Teoremanya, jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Contoh dari sudut luar sepihak yaitu sudut 1 dengan sudut 8, sudut 2 dengan sudut 7. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi garis dan sudut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.